Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, aku sekali, kamu sekali. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tiada daya dan upaya untuk kita semua kecuali Allah hadirkan kita ke Masjid Suciati ini untuk bermajlis ilmu. Pada dasarnya ini adalah sebuah kuasa dari Allah. Ada yang pengen kesini tapi sakit, ada yang pengen kesini nggak ada teman, ada mungkin yang pengen hadir tapi jauh, ada yang mau hadir terjebak hujan, ada yang hujan-hujanan nggak? Sabar ya. Dan kita termasuk salah satu yang Allah mampukan untuk hadir di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan buat kita semua. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang hilang lalu kembali, ada yang jatuh lalu bangkit lagi, ada juga yang menyerah dari satu perjuangan, namun ada juga yang pantang menyerah dan tidak mau berputus asa untuk menggapai cita-citanya. Di manakah kita berada dari perjalanan keimanan ini? Sejatinya yang bertahan adalah mereka yang memiliki keyakinan yang mendalam. Mereka yang bertahan adalah mereka yang dilembutkan hatinya untuk senantiasa menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan manusia diciptakan adalah beribadah kepada Allah sebagai hambanya Allah, untuk tunduk patuh kepada Allah, tunduk kepada kebesarannya dan patuh kepada aturan-aturannya. Sehingga seandainya kita itu tidak tunduk patuh kepada Allah, maka ketundukan hati kita itu akan pasti kepada sesuatu selain Allah, yaitu bisa jadi menjadi hambanya dunia. Kita lebih repot ketika tidak memiliki uang daripada memiliki iman. Lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan iman. Lebih takut sakit fisik atau hatinya, sakit jiwanya maksudnya, daripada penyakit yang ada di dalam hati, yaitu kefasikan dan kemunafikan. Maka seseorang yang menjadi hambanya Allah dalam beribadah kepada Allah itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Dia hanya memiliki tujuan, yaitu mengupayakan. Di antara manusia ada yang mengupayakan mengerahkan pengorbanan jiwanya
hanya demi untuk mencari atau menjemput ibtigo mardotillah, menjemput ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang sejatinya beruntung, yang merubah cara hidupnya menjadi apa yang diinginkan oleh Allah, menjalani kehidupannya sesuai dengan kan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam kehidupannya. Jadi itulah orang yang paling berbahagia. Mungkin itu saja kajian yang bisa saya sampaikan. Aku tuh kalau terlalu serius kayak kurang masuk gitu ya. Kamu ngantuk ya? Berbicara tentang cinta yang akan menjaga. Saya tuh tidak akan pernah bosan membahas tentang materi cinta. Selama dalam kehidupan kita itu sejatinya pergulatan cinta. Ini jadi apa? Akan mengalami pertarungan rasa cinta. Karena cinta itu pada akhirnya akan memilih dan memilah dari apa yang dicintai. Contoh, ini yang sederhananya ya. Ketika kita mencintai seseorang, maka sejatinya kita akan berusaha mengupayakan diri kita untuk melakukan apa yang orang itu sukai dan akan menjauhi apa yang dia tidak sukai. Komitmen cinta kepada seseorang menjadikan kita melakukan apa yang dia sukai dan menjauhi apa yang dia tidak sukai. Komitmen cinta juga kepada seseorang itu menjadikan kita akan senantiasa berjuang, berkorban dengan harta bahkan nyawa kita demi menjaga apa yang kita cintai. Tadi seseorang tadi. Itu begitu konsep cinta itu. Namun dalam kehidupan kita sebetulnya too much, terlalu banyak. Kalau parsial itu apa? Satu-satu. Kita mencintai pekerjaan, kita mencintai istri, kita mencintai seseorang. Kalau semuanya dicintai, itu pasti akan ada sesuatu yang dikorbankan. Contoh, ketika di tempat pekerjaan kita loyalitas, totalitas, bertanggung jawab, berkorban untuk pekerjaan kita. Tapi kita akan meninggalkan mungkin pasangan kita di rumah. Kalau kita ada di rumah, kita akan menjaga apa yang ada di rumah kita, yaitu pasangan kita. Tapi akan mengorbankan mungkin apa yang ada di pekerjaan kita. Halo, Assalamualaikum. Ini sampai sini masih paham? Aku deg-degan nih, kamu takutnya pingsan nih. Jadi cinta itu kalau tetap dibiarkan seperti itu parsial, satu-satu akhirnya. Dan akhirnya kita harusnya menemukan sesuatu yang absolut dan mutlak dan abadi. Ternyata yang absolut dan mutlak itu ternyata adalah kecintaan hanya kepada Allah. Ketika kecintaan kepada Allah ternyata mencakupi semua unsur kehidupan kita. Bisa diimplementasikan di kehidupan kita. Contoh, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kesendiriannya kita, bahkan sampai aspek yang paling terkecil. Bertetangganya kita, bersahabatnya kita, ke toiletnya kita, makannya kita. Semua aspek ternyata berada dalam kecintaan kepada Allah. Kalau cintanya kepada Allah. Misalkan saya tanya gini, teman-teman mandi itu buat apa? Halo, suka mandi kan? Mandi itu buat apa? Kalau udah bersih mau ngapain? Mau apa? Mau kotor-kotoran kan? Tujuan mandi yang pengen bersih itu manusia, biasa.
Tapi ketika tujuannya mandi adalah ingin bersihnya karena ingin berhadap Allah atau melaksanakan salah satu perintah Allah dan Rasulnya, ya misalkan. Karena kita tuh mengetahui bahwa Allah itu maha indah dan mencintai keindahan gitu ya. Maka nilainya jadi beda. Karena kita melakukan sesuatu atas dasar keinginan dan maunya Allah. Contoh yang lain. Kenapa berhijab? Jangan lihat papa. Kenapa berhijab? Karena model. Ketika berhijabnya kita karena modis, berhijabnya kita karena ada undangan pengajian, maka berbeda nilainya ketika berhijabnya kita karena mengikuti perintah Allah. Beda nggak? Oke, pelan-pelan. Tidak pacarannya kita karena nggak laku, sama karena nggak mau karena itu melanggar perintah Allah, beda nggak? Beda. Ini yang akhirnya membutuhkan pengorbanan, Besti. Sejatinya cinta itu, apa yang kita cintai, itu sejatinya harus menjaga kita. Dan membuat kita terjaga. Maka kecintaan ini ternyata hanya layak ditujukan kepada Allah. Jadi kalau temanya adalah ketika cinta menjaga, gak ada yang lain. Cinta yang dimaksud itu adalah kecintaan kepada Allah. Maka kita akhirnya mengkonversi. Gaya banget mengkonversi. So intelek banget ya aku tuh ya. Kayak capres, cawapres ya. Maka ini seneng kalau ada kabel tuh bisa dimainin. Maka apa sih tadi? Oh, konversi. Maka rasa cinta kita akhirnya diubah. Bukan sekedar melakukan apa yang kita inginkan, tapi melakukan apa ya? Siapa yang bisa jawab? Bukan sekedar melakukan apa yang kita inginkan, tapi melakukan apa yang Allah perintahkan. Beda. Maka jadilah kita menjadi seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abid. Jadi hamba. Hamba itu nama lainnya berarti budak. Berarti budak itu pasti ada tuannya. Maka kalau diperbudak sama Allah, jadilah kita hamba Allah. Kepada perintah dan larangannya Allah. Keren gak? Halo, Assalamualaikum. Paham gak sih kok kamu stres gitu sih wajahnya? Belum kebayangin. Jadi kalau masih ada yang pacaran, kira-kira dia menjadi hamba nafsu atau hambanya Allah? Menuhankan nafsu atau nafsu dalam bertuhan? Halo, Assalamualaikum. Kenapa berat gitu? Ngomong aja gak apa-apa sob. Kalau masih ada yang pacaran, artinya dia sedang menuhankan nafsu atau nafsu dalam bertuhan? Kenapa menuhankan nafsu? Bisa. Karena tidak ada ketunduk patuhan kepada Allah. Karena yang dia menangkan akhirnya apa yang saya inginkan. Apa yang saya ingin? Ada nggak orang yang ninggalin sholat gara-gara pertandingan sepak bola? Ada orang-orang yang lupa sholat gara-gara kemudian berpacaran? Ada orang yang kemudian malu untuk bertobat karena pernah maksiat? Ada. Itu orang yang paling Allah nggak suka itu. Orang yang pesimis dan putus asa kalau Allah itu maha pengampunan setiap dosa. Itu gak suka Allah. Ada yang bilang, aku gak layak datang ke kajian. Aku kotor. Kalau sadar kotor, ya bersih gitu. Harus bersih-bersih. Masa kamu misalkan kotor-kotoran nih. Kita misalkan kotor-kotoran. Terus bajunya kotor, celananya kotor, badannya kotor. Terus kemudian kata ibu, Dek mandi dek. Enggak mah, aku kotor.
Itu kata ibunya, kenapa kamu jadi tolol? Kamu kalau kotor ya bersih-bersih kan gitu ya. Ini kan logikanya sederhana. Maka kenapa ajakannya Allah? Wasari'u ila magfirati mirabbikum. Ayo bergegas bersih-bersih. Menjemput ampunan Allah. Dengan cara apa? Datang dari Sulaiman ke Suciati. Iya kan? Si Teteh ketawanya lucu banget. Dari mana lagi? Magelang, Jekyll, Jamal, Jalan Magelang. Dari manapun akhirnya bergegas. Wasari'u ilam. Dia memperjalankan dirinya untuk kemudian apa? Memohon ampun kepada Allah. Dengan cara apa? Menuntaskan apa yang kemudian harus tertuntaskan. Yaitu apa? Kalau ngerasa salah, ayo jemput untuk bisa menjadi lebih baik. Maka dia berupaya untuk mendatangi majelis ilmu, untuk kemudian menjemput panggilan sholat, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Saya paling senang ketika dengar misalkan, even dia wanita yang belum berhijab. Dia datang misalkan, Ustaz, aku tuh udah lama gak dihijab, aku lagi belajar lagi berhijab. Masih hijabnya masih pakai hijab yang gitu loh, tahu gak? Yang hijab yang digini nih. Aku masih belum berhijab Ustaz. Yang rambutnya masih kelihatan. Segitu aja udah alhamdulillah. Kenapa coba? Kenapa itu bagus? Karena ada kesadaran dia salah kepada Allah. Itu kan mahal. Teteh ngerasa ninggalin sholat, teteh ngerasa gak enak. Itu kan mahal. Halo, Assalamualaikum. Kamu megang tangan si Asep misalkan. Si Asep itu siapa tuh ya? Pacar kamu jalan-jalan di Mall Lemon City Hall. Sambil main ice skating di lantai 3. Kalau hari biasa itu Rp55.000. Kalau mau yang package itu ada yang Rp180.000. Saya apa? Karena ya ke sana. Terus ketika main skating kita megang tangan pacar kita. Kesadaran bahwa megang tangan itu dosa, itu mahal itu. Tapi kan kenapa? Aku tahu ini salah tapi enak, itu bodoh. Itu ada tuh sampai ada orang bikin baju, itu belakangnya gitu, saya lagi di belakang naik motor ngikutin anak muda, tulisan baju di belakangnya, aku tahu ini maksiat tapi nikmat. Jadi gimana sih pola pikirnya gitu, tahu salah tapi terus dilakuin, itu apa coba namanya? Kan aneh, saya mau namainnya apa? Makanya Nabi itu kehabisan kata untuk ngomongin ke situ. Jadi disebutnya siapa? Abu Jahal, ayahnya orang yang bodoh. Kaget, saya kira siapa loh teh. Iya. Maka, bagus gak? Posenya yang bagus teh. Kopiah saya lurus kan? Maka bayangin teh, ketika ada kesadaran saya gak dihijab, saya udah lama gak dihijab Ustadz, pengen belajar hijab. Saya ngerasa dulu saya gak pernah dihijab, sekarang pengen berhijab di kajian ini. Ustadz doain saya istiqomah, itu mahal banget. Meninggal dia lagi kayak gitu, insya Allah diampuni dosa-dosanya sama Allah. Karena dia udah punya niat. Makanya kenapa Imam Syafi'i rahimahullah sampai mengatakan huwa thuluthul ilmi. Niat itu sepertiganya ilmu. Wah, ngelurusin niat itu bos, ngeri bos. Buat ngelurusin niat. Ustadz salah niat aja rusak. Serius. Datang kajian kalau niatnya salah, bermasalah pasti. Bab hati itu, Ibnu Qayyim al-Jauzi itu dalam kitabnya mengatakan ibadah hati lebih penting daripada ibadah fisik. Kenapa? Karena banyak amalan yang hebat itu jadi hancur hanya gara-gara salah nih. Tapi berapa banyak orang yang dengan polosnya beramal, beribadah. Ya, karena dia cuma polos aja, nggak banyak pikiran. Ya saya pengen ke masjid ya karena saya tuh ngerasa salah sama Allah. Gitu. Dia datang ke masjid, polos itu karena Allah. Itu bisa jadi amalan yang sederhana jadi mewah di hadapan Allah karena benar penempatan niat. Ketua DKM merasa lebih mulia dibandingkan marbot masjid yang suka bersih-bersih. Saya kaget. Insya Allah, Ustaz, makasih loh. Sebenarnya kalau menyuguhkan minum ini ya, dalam teknik PR tuh ininya di sini nih. Si kupingnya itu mengarah kepada peminumnya.
Jadi akhirnya kalau ngambil langsung. Tapi itu kan table manner. Nah, sampai di sini fahamin ya. Insya Allah. Halo, Assalamualaikum. Paham. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gini gimana? Ustadz, saya susah mutusin pacar saya. Kesimpulan paling cepatnya berarti apa? Halo, Assalamualaikum. Saya nggak bisa mutusin pacar saya. Kesimpulan cepatnya apa? Apa? Hah? Apa-apa? Minta dia nggak sesuai yang saya harapkan sih. Jadi aduh. Ustadz, saya susah mutusin pacar saya. Kesimpulan cepatnya apa? Berarti dia tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Kan gitu, bukan menikah ya bagus sih. Cuman ya maksudnya saya takutnya jadi malah menghalalkan pacaran untuk sampai kepada jenjang pernikahan. Tujuannya kalau udah benar, ya jalan caranya juga harus benar. Nah, pertanyaan berikutnya. Kenapa harus tunduk patuh kepada Allah? Harus cinta hanya kepada Allah. Kenapa? Ayo siapa yang mau speak up? Nanti kita kasih mic. Ya buat ngomong. Siapa yang mau speak up? Gak apa-apa ya ngobrol aja. Kenapa? Kenapa kita harus tunduk patuh cinta kepada Allah? Kenapa? Bukan. Ya saya gak akan menyalahkan sih, oke. Karena hamba Allah. Ya kenapa harus jadi hambanya Allah? Ustadz saya datang tuh pengen refreshing, kenapa sih jadi stres gini sih Ustadz? Allahu Akbar. Supaya benar. Ayo kenapa kita harus tunduk patuh kepada Allah? Harus melaksanakan perintah Allah, nurut sama Allah. Ayo kenapa ayo? Hah? Ada yang mau speak up gak? Gak apa-apa, siapa aja. Boleh. Aku senang kalau ada yang mau speak up. Ini ada mic wireless? Oh ada, yang akhwat. Bagus, senang speak up, bagus. Siapa namanya? Nah. Adil. Adil namanya? Oh, kepanjangannya apa? Keadilan. Susi Susanti. Adilia. Oke. Panggilannya Adil. Ya boleh, Vivi. Vivi kuliah. Oh, udah kerja atau belum? Oh, volunteer. Jadi as a committee juga ya. Tinggal di mana? Oh ya. Nanti takutnya disamperin. Gimana, Vi? Kenapa sih kita harus tunduk sama Allah, harus cinta sama Allah? Gak apa-apa. Oke. Nice. Ada lagi yang berani speak up? Ayo. Ada. Coba, laki-laki ini yang ini ya. Sip, diestafetkan mungkin. Kopi kapal api nih. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Namanya? Nama saya Muhammad Atikan Putra Hidayat Ustaz. Oh, Muhammad. Muhammad Atikan Ustaz. Tinggal di mana? Di Jakarta Ustaz. Jekyll. Kamu kuliah atau udah beres? Masih kuliah Ustaz. Kamu biasanya yang duduk di depan sini kan? Iya benar Ustaz. Oh, sekarang males jadi di belakang gitu. Enggak ya. Oh iya, Jekyll. Gimana Muhammad? Ya, Atikan Ustaz. Tadi maaf udah kuliah beres ya? Masih kuliah. Oh, di mana? Di Guridi. Wih.
UI. Wih. Jurusan Ilmu komunikasi. Vkom. Sama kayak Papa dong. Jurusan Vkomnya apa? Ah, udah ada penjurusan. Apa maksudnya HI? Fakultasnya ini fakultas ilmu budaya, tapi Oh, jurusannya itu ilmu komunikasi. kalau di UI masuknya ke Fakultas Ilmu dan Budaya. Iya, Ada jurusannya yaitu Ilmu Komunikasi. betul. Oke. Nice. Bagus jawabannya. Ah, belum. Gimana Muhammad? Tadi gimana Ustaz pertanyaannya? Kenapa kita harus tunduk patuh dan cintai Allah? Iya. Nurut sama Allah, kenapa? Kenapa kita harus tunduk patuh kepada Allah? Tentunya kita tahu bahwa kita diciptakan di dunia ini, kita hidup, lahir, makan, minum, semuanya itu pemberian dari Allah Ustaz. Sudah sejatinya kita ibaratnya kita tuh harus berterima kasih kepada Allah atas segala yang Allah kasih kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah kepadanya dan juga kita menjauhi larangan. Kalau misal kita tidak patuh kepada Allah, itu sama saja kita kayak nggak tahu terima kasih Ustaz. Padahal kita hidup di dunia ini punya Allah. Mantap. Kebayang nggak jawabannya? Kebayang? Coba ada yang mau nambahin nggak? Dari Besti Ahwat. Ada? Oh itu Teteh. Itu yang belakang. Belum. Iya, udah nyala. Di pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Arwana. Arwana? Oh, Arwanda. Arwanda. Kuliah, kerja? Oke. Usia? Udah nikah? Dan udah siap nikah? Jadilah hamba yang satset. Tinggal di mana? Hah? Gamping? Gamping itu di mana? Wetes. Wetes. Siap. Papa, mama sehat? Iya. Gimana jawabannya, Teh Arwanda? Bagus, bagus. Menambahkan dari yang Muhammad tadi ya, Teteh. Muhammad usia berapa sih? 21 Ustaz. Pas sih, beda 2 tahun. Coba kita lihat ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Ada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz suaranya bagus kan? Bagus ya? Nah, coba mic-nya pakai sama Ustaz. Nah, satu part dulu aja. Sampai Al-Qayyum. Oke, beneran ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah sesembahan selain Dia. Illa huwa al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang terus menerus mengurus makhluknya. Atau coba amati satu ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau mencari sesembahan lain selain Allah, tidak ada yang layak kecuali hanyalah Allah yang layak disembah. Kenapa? Karena Allah lah yang Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yang senantiasa maha hidup dan mengurusi makhluk-makhluknya. Jadi siapa yang mengurus hidup kita? Halo, Assalamualaikum. Siapa yang mengurus hidup kita? Siapa yang memberikan rizki kepada kita? Menetapkan jodoh kepada kita? Memberikan kemudian pekerjaan kepada kita atas izin dari siapa? Allah. Bernafasnya kita, melihatnya kita, berjalannya kita, bisa makannya kita, bisa minumnya kita, mohon maaf ke toiletnya kita, berjalannya kita, berlarinya kita, jatuh bangunnya kita, bergeraknya kita, semua atas izin dari Allah yang menguasai semua kehidupan yang ada pada diri kita dan apa yang ada di luar kita. Biar cepat. Part berikutnya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan tidak mengantuk dan tidak pernah tidur. Lalu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antaranya. Semua yang di langit dan di bumi semuanya berarti kekuasaan Allah. Beredarnya matahari, bulan, bintang, angin, air, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, semua atas izin dari, semua dalam kepenguasaan Allah. Kalau makhluk terkenai kantuk, halo, Assalamualaikum. Kalau makhluk terkenai ngantuk nggak? Kita terkenai nggak? Terkenai. Kita kajian pada asar ini kan paling ekstrim ya. Pakai AC, semeliwir. Buat buka mata itu perjuangan. Sedangkan Allah tidak terkenai kantuk, tidak terkenai tidur. Makhluknya terkenai. Dan Allah menguasai apa yang ada di langit dan turunnya hujan atas izin dari siapa? Dan bahkan disebutkan di Quran surat Al-Anfal, manfaat hujan itu banyak. Bahkan salah satunya manfaat hujan itu apa? Maaf. Manfaatnya apa? Keberkahan, membersihkan jiwa. Itu loh. Bahkan bisa memberikan keturunan dari hujan. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih.
tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin darinya. Jelas di sini? Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sodrohu lil Islam. Allah berkehendak menanamkan cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Atas izin dari Allah, pertolongan inayah dari Allah. Bisa sampainya kita ke sini ngelihat dari postingan IG maksudnya. Dari IG datang ke sini, dari sekian banyak anak muda yang punya waktu kosong di waktu bada asar, kita dipilih sama Allah untuk datang ke sini. Mahal nggak ini? Halo, mahal nggak? Kita bisa ke sini, motornya atas rizki dari siapa? Bisa naik motornya dikasih ilmunya sama siapa? Dikasih kekuatan buat belokin motornya dari siapa? Semuanya fasilitas dari Allah. Kesadarannya dibangun sama Allah. Dan kita akhirnya memilih. Ingat, otak itu tugasnya memilah. Akal otak kita. Memilah mau yang mana nih yang mau kita kerjakan di bada asar ini. Hati yang menetapkan, memilih. Untuk saya datang ke sini dari fungsi, dari elemen avatar kali, dari 3 bagian. Apa 3 bagian? Sam'an, basor, fuad. Dari penglihatannya, dari pendengarannya, dan dari hatinya itu dipilih untuk kemudian datang ke sini. Coba. Assalamualaikum. Manusia semua lagi. Mungkin jin juga ikutan. Di atas, kelihatan nggak? Nggak ada. Ada jamaah juga di atas? Nggak ada ya? Maka Ibnu Athaillah itu menyebutkan dalam Al-Hikam itu, kalau kita ingin mengetahui bagaimana kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana hari ini Allah tempatkan kita. Artinya kalau udah dipilih, berarti disayangi oleh Allah atas izin dari Allah. Lalu kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Artinya masa depan itu tidak perlu dikhawatirkan karena Allah lebih tahu dan sudah Allah tetapkan. Apa yang ada di belakang kita tidak perlu disedihkan. Wala tahzanu. Kamu gak usah sedih dengan apa yang sudah kamu lalui. Kalau kamu bertobat, Allah sudah mengampuni semuanya. Hiduplah untuk hari ini. Berjuanglah untuk masa depan. Beristighfarlah setiap waktu, salah satunya untuk mengistighfari masa lalu yang penuh dengan noda dan dosa. Noda dan kotoran di baju bisa hilang oleh sabun cuci. Dengan perputaran mesin cuci. Dan dibilas, digecek-gecek bisa bersih. Maka jiwa kita yang kotor terbersihkannya salah satunya dengan ujian. Bukan cucian, ujian. Maka ada yang terluka, tersakiti, terkhianati, terzolimi. Itu jadi bagian pemberian rizki terbaik dari Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Keren. Nggak, lanjut. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Segimanapun kita berusaha untuk memahami af'al perbuatannya Allah, sejatinya kita hanya diberikan kecukupan ilmu segitu saja dibandingkan luasnya keilmuan yang kemudian Allah miliki. Bahkan disebutkan seandainya lautan di bumi dijadikan tinta, tidak cukup untuk menuliskan besarnya kenikmatan yang sudah Allah berikan. Bahkan di Quran surat An-Nahl disebutkan
Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat itu. Lalu kemudian, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Lalu, wala ya'uduhu hifdhuhuma. dan Allah tidak merasa repot, keberatan dengan mengurus semuanya. Dulu Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah berusaha mengumpulkan makanan selama 1 minggu untuk memberi makan seluruh makhluk Allah yang ada di dunia. Seluruh makanan yang Nabi Sulaiman siapkan dengan bala tentaranya, jin dan manusia itu. Kan dulu Nabi Sulaiman bisa ngurus jin, bisa merintah jin. Itu diperintahkan untuk ngumpulin 1 makanan selama 1 minggu. Semua makanan dikumpulin. Dan ternyata seluruh makanan yang Nabi Sulaiman dan bala tentaranya siapkan dalam 1 minggu itu hanya bisa dimakan oleh 1 makhluk Allah yang ada di air. Ngeri gak? Habis seminggu disiapin, itu segede apa makhluknya? Rahasia, gak akan bilang-bilang, takutnya comel. Itu gede banget berarti ikannya. Oh, nggak ngerti ikan apa. Akhirnya di situ Nabi Sulaiman kemudian mengakui bahwa hanya Allah yang bisa menguasai, mengurusi semua makhluk-makhluknya ini. Semua atas izin dari Allah. Subhanallah. Terus? Wa huwal aliyyul azim. Sungguh Allah itu maha tinggi dan maha besar. Maha mulia. Berikutnya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk mengikuti aturan-aturan Allah. Semua kembali kepada kita. Mau diatur sama Allah atau enggak. Halo, assalamualaikum. Masih fokus, semangat. Yo. Oke, gas. Oke, gas. Ya, saya oke gas, satset, amin, ya semuanya lah. Mau milih 01, 02, 03, kita tetap bersaudara. Samida. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Jalan kebenaran adalah jalan mereka yang senantiasa mengakui eksistensi Robnya. Mengakui kemudian Allah sebagai sesembahannya. Mengakui bahwa Allah lah penguasa langit dan bumi yang senantiasa mengurusnya dan seluruh makhluk yang ada di dunia, bahkan di luar dari sini. Semuanya atas kekuasaannya Allah, izin dari Allah. Pengakuan inilah yang kemudian menjadikan dirinya merasa kecil dan hina, sehingga dia menjadikan dirinya untuk senantiasa tunduk patuh kepada yang maha kuasa. Logis gak itu? Halo, assalamualaikum. Logis? Layak untuk diikuti? La ikraha fiddin. Gak ada paksaan untuk kemudian mengikutinya. Yang jelas sudah begitu jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqadistamsaka bil urwah. Masya Allah. Bir urwatil wusqa la fisama laha. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, musuhnya Allah, dalam arti yang suka menentang Allah, dan yang beriman kepada Allah, meyakini segala sesuatunya itu milik Allah, kekuasaan Allah, dari Allah, segala sesuatunya. Dengan hatinya, lisannya, dan perbuatannya. Sungguh dia sudah berpegang kepada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un
alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Terakhir. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Dialah Allah yang senantiasa menjadi pelindung bagi siapa? Orang-orang yang meyakini tadi, yang beriman tadi. Pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah yang menjaga atas dasar kecintaan kita kepada Allah, maka kecintaan kita yang tadinya kepada Allah, maka kecintaan Allah lah yang akan membuat kita terjaga. Lalu apa? Yukhrijuhum, mengeluarkan kita minaz-zulumati, dari kegelapan dan kemaksiatan, ilan nur, kepada cahaya, satu cahaya. Satu dan satu-satunya. Tapi kalau zulumat itu banyak berarti. Karena banyak. Jalan kemaksiatan kegelapan itu ternyata banyak. Dari sekian banyak potensi jalan kemaksiatan kegelapan. Itu Allah selamatkan atas dasar kecintaan Allah kepada hambanya. Yang karena hambanya menanamkan cinta kepada Allah. Ini panjang sebetulnya. Kan nanti ada yang ayat itu ya. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu surat apa? Ali Imran. Ayat berapa tuh? Tak sekedap. Surat Ali Imran ayat ke-31. Kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umat, jika kamu mencintai Allah, ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar pakaiannya, bukan sekedar kemudian jenggotnya, tapi visi misi kehidupannya, tapi cita-citanya, perjuangannya, pengorbanannya, ikuti. Semangat hidupnya, motivasi hidupnya, ikuti. Maka apa efeknya? Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah mencintaimu. Coba bayangin. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah Rasulullah. Maka tidak mungkin kita bisa sampai sempurna kecintaan kita kepada Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karunia yang besar, maka di Quran surat Yunus ayat ke-58 itu sampai disebutkan saking besarnya karunia diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Yaitu ini sampai kebahagiaan yang teramat sangat besar. Quran surat Yunus ayat ke-58 itu. 10 ayat ke-58. Gak apa-apa ya, ngacok-ngacokin. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Ini berarti kita lagi diajak begini kan. Mengatakan, menyampaikan. Meyakini bahwa dengan karunia dari Allah dan rahmatnya. Dengan salah satunya apa? Diutusnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dijadikan Quran sebagai hada bayanul linas wa huda wa mau'izatil lil muttaqin, sebagai petunjuk pedoman hidup kita. Dihadirkannya Islam sebagai kemudian the way of life, jalan kehidupan bagi kita. Untuk itu hendaklah kamu itu merasa bergembira. Falyafrahu. Kamu harus gembira dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dengan adanya Islam, dengan adanya Quran. Kamu harusnya merasa berbahagia. Kenapa? Karena jadi jelas jalan kehidupan kita ini. Sehingga kita tahu mana yang buruk, mana yang baik. Mana yang salah, mana yang benar. Mana yang halal, mana yang bentuk kecintaan mengandung konsekuensi. Mengandung dan mengundang konsekuensi itu. Benar nggak? Bentuk loyalitas dalam cinta, mengundang konsekuensi dan mengandung konsekuensi.
Bahwa kalau sudah mencintai sesuatu, maka ada yang ditolak. Benar? Kau jadi serius gini ya? Gak apa-apa lah ya, tanggung ya. Enak gak? Tapi enak gak pola pikir? Masih keikuti gak? Pusing? Pusing, maka kalau pusing tandanya kita berpikir. Karena kalau kucing gak bisa diajak mikir. Saya pernah tausiah ke kucing, tetap dia nyuri. Ternyata dia gak bisa dikasih tahu. Dia pengennya ikan soalnya. Gak bisa dikasih tahu. Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka sesungguhnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mau teteh ngumpulin apapun yang ada di dunia ini. Harta sebanyak apapun di dunia ini. Itu tetap yang paling senantiasa terbaik itu ternyata apa? Diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teteh punya harta yang banyak sekalipun. Kalau nggak mengikuti Rasulullah, nggak mencintai Allah, sia-sia, nggak akan jadi apa-apa. Tapi harta teteh yang teteh kumpulkan segitu banyaknya, tapi besar kecintaan teteh kepada Allah dan Rasulnya, teteh mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harta yang dititipkan oleh Allah kepada teteh akan membuat teteh senantiasa berinfak di jalan Allah, berzakat, lalu kemudian apa? Bersedekah di jalan Allah, membantu saudara-saudara kita, membantu keluarga kita. Manfaat nggak? Kita kadang pengen kaya, kayak Utsman. Tapi pola hidupnya kayak Korun. Nauzubillah. Kalau pengen kaya seperti Utsman, maka pola hidupnya juga kayak Utsman dong. Sederhana dan semangat berbaginya. Saya doain di sini, kaya full manfaat semuanya insya Allah. Jangan cuma flexing, kaya tapi siap berbagi. Keren. Punya uang 1 juta, sedekah 900.000. Deg-degan gak? Oh, sedekah yang mantap itu sedekah yang deg-degan. Kalau uangnya 1 juta, sedekahnya 100.000, biasa. Tapi sedekahnya 1 juta aja, sedekahnya 500.000. Duk, 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 duk. Lihat kotak amal, gimana ya. Masukin jangan. Itu yang Jumatan juga kan ada yang sini 10.000, ini 100.000. Lagi ketiduran, pas kotak amal ngelewat, astagfirullahaladzim. Masukin aja. Turun dari Masjid Suciati ke warung. Beli beng-beng. Pas ngeluarin uang. Astagfirullahaladzim. 10.000 berarti tadi 100.000. Ke masjid langsung. Ke masjid lagi. Pak maaf bisa dibongkar cancelingnya. Maka ya. Kalau kecintaannya masih sama harta ya. Dia ngerasa gak ada pengorbanan perjuangan. Coba teteh datang ke kajian hitung-hitungan, repot. Wah, kajian di Suciati, jaraknya sekian, perjalanan 30 menit, macet, hujan, bensin 15.000, set parkir 2.000. Wah enggak lah kayaknya lah. Coba. Tapi kalau berangkat aja dulu, bismillah. Saya pernah kasih kisah. Itu jamaah saya, itu pernah bensinnya itu betul-betul nyampe masjid uangnya habis bayar parkir. Karena kalau kajian rutin Papa itu malam Jumat. Itu kalau mereka ngikutin dari maghrib sampai jam 9 malam. Itu ya sekitar uang parkir itu sekitar 8 sampai 9.000. Itu kan gak mungkin ya. Akhirnya dia tetap pulang. Dan sampai di rumah. Itu yang dia bilang, Ustadz saya tuh udah deg-degan, nyampe enggak ya? Allah sampaikan saya akhirnya ke rumah pulang pergi itu. Dia cerita. Karena saya bilang bisa jadi ya kalau secara pikiran kita ya memang bensinnya cukup aja. Tapi bisa jadi juga mudah bagi Allah. Menjadikan motor kita itu jadi irit. Gampang. Itu saya pernah dengar cerita itu. Ada seorang ya sebutnya ya wali ya. Itu ngisi bensin itu pakai aqua. Ya pakai air mineral. Itu jalan. Gak dilogis. Gak bisa masuk logika kita. Itu yang unik-unik yang kayak gitu. Antik. Tapi kalau Allah udah, kan kitanya menguasai tadi ya. Bahwa menguasai ilmu bahwa Allah itu maha berkuasa. Boleh gak? Misalkan Allah balikkan hatinya Jungkok jadi suka sama orang Magelang. Bisa? Sama orang Sleman. Bisa? Bisa. Mudah gak bagi Allah?
Mudah. Tapi jangan terlalu berharap. Nyiksa. Ustaz, boleh nggak saya berharap Park Ji-sung? Park Ji-sung siapa ya? Oh iya, pemain sepak bola. Misalkan siapa? Si NCT itu. Si Jimin. Misalkan. Si Jimin, Ustaz, saya tuh berharap Jimin masuk Islam dan dia memilih saya untuk jadi istrinya. Dia mu'alaf, Masya Allah. Saya bilang mulia sekali hatimu, dek. Tetaplah ilmu padi, dek. Kalau Jimin masuk Islam juga, seleranya bukan kamu. Tapi kan bisa jadi, Ustaz, kalau Allah Maha berkehendak, iya sih. Tapi ya sadar diri lah. Supaya kita nggak tersiksa. Maka kata Rasul, menikahlah dengan yang sekufu. Yang pasti-pastilah. Yang nggak menyiksa kita. Kalau Jimin nikah sama kamu, kamu bakal punya haters yang banyak. Allahu a'lam bishawab. Tapi ya mungkin aja. Maka kebayang akhirnya sama kita. Allah walilladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan. Dan tadi kita mendapatkan titik bahwa Qul in kuntum tuhibbunallah fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Maka ketika kita mencintai Allah, Allah akan membuat karena kita mencintai Allah karena kita kemudian mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Selama kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan tumbuh kecintaan kita besar kepada Allah. Maka atas dasar itu Allah pun mencintai kita. Niscaya Allah mencintaimu, bahkan bonusnya dari mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sunnah Rasul, setiap aktivitas Nabi kita ikuti, perjuangan Nabi kita jalani, kepedulian seperti Nabi kita ikuti, sederhananya Nabi kita ikuti, maka akan membuat kita senantiasa diampuni dosa-dosa kita. Allahu a'lam bishawab. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ingat, langsung cik. Apa Ustadz yang harus diingat? Tapi ingat, waladina kafaru. Quran surat Al-Baqarah ayat 257-nya, balik lagi. Waladina kafaru awliya'uhumut taghut. Ada orang-orang yang kafir, yang pelindungnya adalah syaitan. Yang kerjaan tugasnya apa? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Dia berusaha, berupaya mengeluarkan manusia justru dari minan nuri ila zulumat, dari cahaya yang terang benderang kepada kegelapan. Berupaya ngojok-ngojok anak muda supaya doyan pacaran, supaya doyan free sex. Diojok-ojok sama setan masuk ke jiwa kita. Belum teman-teman yang seperti syaitan. Allahu Akbar. Nauzubillah. Ada nggak teman yang ngojok-ngojok supaya kita pacaran lagi? Ada nggak? Banyak. Kamu pacaran lagi deh. Kalau kamu punya pacar tuh kamu bisa semangat. Coba lihat. Bisikan waswisu fi sudurin nas minal jinnati nas. Astagfirullah. Yang selalu nge-WhatsApp kita dengan pertanyaan, dah makan belum? Aku butuh bimbingan kamu. Aku pengen ditemenin supaya aku jadi lebih baik. Siang ngingetin sholat, malam ngingetin tobat. Tapi minggu depan dan bulan depan yang ngajak ke Oyo. Astagfirullahaladzim. Ada yang kayak gitu. Saya kasih tahu ada. Yang modusnya pengen membaik bersama, malah jadinya menghamili dia. Ada. Saya pernah kasih tahu datanya. 63% remaja di Indonesia sudah tidak perawan lagi. Naik data. 2,6 juta wanita di Indonesia aborsi setiap tahun. 700.000 diantaranya remaja SMP dan SMA.
Miras nggak tuh? Miris nggak tuh? Miris nggak? Maka tugas kita apa? Hati-hati di jalan, kata Tulus. Hati-hati, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kemudian, apa itu jalan takwa? Seseorang yang berjalan di kegelapan dan di jalan itu penuh dengan duri. Tidak ada pilihan kecuali dia jalan dengan hati-hati. Tapi sebagaimanapun dia hati-hati, tetap langkah kaki akan menginjak duri itu. Menyakitkan. Cus lagi, sakit. Berjalan di jalan keimanan itu. Kenapa berat? Karena hadiahnya surga. Kalau jalan taat itu kemudian jalannya nggak berat, hadiahnya kulkas 2 pintu. Karena jalannya berat, maka hadiahnya surganya Allah. Maka lihat bagaimana cara Allah menguatkan hati seorang yang beriman. Lihat Quran surat Al-Fusilat, surat ke-31, ayat ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah, sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan kepadamu. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'ad. Nahnu awliyaakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah lah pelindung-pelindung kamu di dunia, enggak usah takut. Dan ingat, kehidupan di dunia dengan di akhirat beda, it's different. It's different. Kenikmatan yang kita dapatkan di dunia bisa jadi kenikmatan yang sebenarnya sama Allah larang. Kenapa Allah larang? Itu sesuatu yang menjadikan ujian buat kita. Nikmat sih, tapi maksiat itu mengkhianati Allah. Nggak mau saya. Maka kemaunya kita itu akan dibalas surganya sama Allah Subhanahu wa taala. Belum kerasa, karena apa? Belum die. Belum is dead, you know is dead? Is that it's mean, apa bahasa Jawanya? Sedo. Nasi sedo. Oh, sego. Sego itu ya, sego ya. Ini sedo. Sedo iku sedo ya. Sedo itu maut, mati. Mati, maut, paeh, meninggal dunia. Pateni itu apa? Oh, dibunuh, astagfirullahaladzim. Itu udah sedo. Kalau udah mati baru kita akhirnya tahu, oh ternyata perjuangan saya taat sama Allah berbuah sesuatu yang sangat nikmat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Coba. Seandainya saya tahu balasannya seperti ini, niscaya saya di dunia akan lebih semangat lagi dalam beribadah kepadamu ya Allah. Orang yang udah taat aja begitu mati tetap menyesal. Apalagi yang gak taat. Ya Allah, tahu penyiksaanmu seperti ini ya Allah. Hidupkan saya lagi di dunia ya Allah agar saya taat kepadamu ya Allah. Kata Allah, bohong. Kalau aku hidupkan kamu lagi pun kamu akan tetap tergiur dengan kenikmatan dunia. Waduh pasti. Makanya kalau udah di jalan taat, ini susah buat istiqomah. Tapi ingat, lebih susah kalau kita gak berusaha istiqomah, baby. Brother, asli ini rahasia kita aja ya. Maka kalau kita mau tahu, cobalah kalau ada salah satu yang meninggal di sini, sok mati duluan lah. Nanti datang ke mimpi saya terus bilang, Ustadz ternyata apa yang diperjuangkan tuh benar Ustadz. Saya gak mau pacaran ternyata berbuah surga. Saya pernah cerita di satu majelis. Saya tuh punya sahabat yang mualaf. Sempat nemenin saya ke Kalimantan. Dia berusaha istiqomah dengan lingkungannya yang luar biasa berat. Saya menjadi saksi beliau. Beliau istiqomah, insya Allah. Sampai suatu saat beliau meninggal dunia. Itu teman kampus saya. Beliau meninggal dunia. Mohon maaf. Allah berikan beliau hadir di mimpi saya. Itu dengan cuman mengatakan, Bon, mohon maaf ya pakai bahasa Sunda, nanti saya translate pakai bahasa Jawa. Bon, kan manggil saya dulu dia Bon, jadi dia tuh rambutnya gondrong gitu. Jadi sambil duduk gitu dia, tamannya hijau banget. Terus dia bilang, Bon, geus bener, tuluikeun. Jadi kalau saya translate, Bon, udah bener, terusin. Cuman bilang gitu doang, udah bener, terusin. Bahwa taat sama Allah itu pasti berbuah kenikmatan. Kalau taat sama Allah itu pasti akan membahagiakan. Meskipun apa? Menyiksa. Kenapa? Karena ada keinginan yang kita tekan. Pengennya kita kan maksiat. Ayo.
Assalamualaikum. Bangun sepertiga malam. Jangankan bangun sepertiga malam, bangun subuh. Perjuangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran. Bangun kita. Bismika Allahumma. Nanti lihat bulan Ramadan. Kapan tidur yang paling nikmat? Setelah sahur. Pas azan subuh. Itu tidur yang kayaknya paling nikmat itu. Itu saya saksikan betul itu tiap subuh di bulan Ramadan. Banyak yang oleng tidur. Karena gak biasa. Coba bayangin Besti. Perjuangannya luar biasa. Buat bisa bangun di seperti, udah pakai alarm Slipknot, Wet and Bleed. Ada yang pakai alarmnya Metallica. Ini pakai alarmnya malah Beethoven. Nah itu jadi Endless Love. Ada yang pakai alarmnya teng nong neng 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 nong neng. Itu bangun langsung oke. Saya pernah dengerin alarm saya nggak? Pernah kan? Belum. Masa sih? Masa? Nih. Alarm Handi Boni. Wah. Langsung berpindah ke alam lain itu. Alarm itu gitu. Wahai hamba Allah, mari kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kembaraan. Apa yang kau bawa? Bangun subuh langsung. Aku tuh bakal sedo. Saya tuh bakal mati. Bawa bekal. Minimal bekalnya kita apa? Nurut sama Allah. Ya Allah saya gak mau pacaran lagi. Ya Allah saya mau tobat. Maka seruan dari yang tadinya hamba, dia merasa dosa dan berusaha taat kepada Allah dengan berusaha menjalankan amal solehnya, seruannya jadi berubah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Diajak taubat semurni-murninya taubat. Gak ada tendensius lain. Cuman pengen kembali kepada Allah. Pengen nurut lagi sama Allah. Ya Allah. Ibu saya kemarin nelfon di kereta api. Di mana? Udah di kereta Bu. Maaf, tadi mau nelfon ribet soalnya takut ketinggalan kereta. Udah makan belum? Lagi. Ini lagi makan Bu di kereta. Nasi bulgogi. Coba dipikir lagi deh. Seminggu sekali ke Jogja itu ibu capek liatnya. Yang jalinan juga kan pasti capek. Saya tuh senyum tapi terharu. Ibu saya perhatian. Saya bilangin, Bu, kan dunia itu tempatnya capek. Ya maksud ibu nanti harus ada waktu buat istirahat. Iya, nanti juga Handi kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Handi Boni istirahat. Noman solihan, orang-orang yang soleh kan bobo nanti udah di situ. Dia udah gak capek lagi Bu. Ya terserah deh, susah diingetin. Gak apa-apa, Handi tahu ibu perhatian. Tapi tolong jangan pernah berhentiin semangat Handi untuk dakwah. Doain Handi sehat, doa ibu itu yang terbaik. Saya berusaha mikir, apa yang selama ini saya kerjakan? Untuk apa saya mengerjakan itu? Dan untuk siapa saya mengerjakan itu semua? Apakah saya selama ini kemudian berjuang di jalan Allah karena harta?
Apakah saya berjuang selama ini jalan dakwah itu karena ingin apresiasi manusia? Apakah selama ini saya dakwah itu karena ingin dikenal? Itu tipis sekali. Banyaknya jamaah itu ujian yang bisa membulak-balik hati kita dan niat kita. Niat saya terutama. Maka untuk meluruskannya itu cuma butuh apa? Terus-terusan taubat minta perlindungan dari Allah. Nggak sedikit ustadz yang baru berangkat ketika harganya cocok. Serius. Tanya Masjid Suci Hati. Kalau ada deal-dealan yang kayak gitu, bohong berarti. Nggak pernah Handi Boni datang ke sini harus dengan nilai nominal tertentu. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Jelangkung. Terkadang saya pulangnya naik Grab. Nggak apa-apa. Buat siapa? Cuman buat kamu. Aku nggak mau kamu jauh dari Allah. Karena aku udah rasain nikmat di jalan Allah itu. Meskipun ujiannya banyak, hinaannya besar, caciannya, fitnahannya besar. Itu karena seminggu sekali saya ke Jogja. Itu sampai orang Bandung bilang, Ustadz Boni sekarang udah punya istri kedua di Jogja. Sampai seminggu sekali ke Jogja. Itu santer itu, kabar itu. Saya cuma bilang gini sama istri saya. Mama udah dengar kabarnya. Iya Pak. Coba bayangin Mam. Papap yang jalanin hidup sendiri papap aja. Gak tahu istri kedua papap yang mana. Kok mereka lebih tahu? Aneh. Itu saya cari-cari ada yang merasa jadi istri kedua saya. Gak ada juga. Jadi bingung saya. Ujiannya banyak. Gak sedikit yang menawarkan harta. Ada yang mau ngasih Rubicon. Ustadz, bawa Rubicon saya. Buat Ustadz, hadiah. Saya bilang gak usah Haji, terima kasih. Bawa pulang aja. Pak Haji bilang, Ustadz sangat sederhana kehidupan. Saya senyum aja. Dalam hati, bensinnya boros. Servis, perawatan, sadar diri aja. Biasa aja lah. Pernah lihat postingan papap yang pakai Ford Mustang gak? 4 miliar mobilnya. Harganya. Saya sengaja posting. Pengen lihat reaksi jamaah. Ternyata yang komennya. Wah sadis. Ustadz mulai cinta dunia. Ustadz mulai. Wah gitu. Jahat-jahat itu komennya. Ya enggak apa-apa lah. Kan saya seneng ya kayak gitu. Ngetes the water aja. Tuh bayi aja ketawa. Wah itu yang komennya daya. Ya kalau udah terkenal gitu sih penyakitnya. Kalau udah gini, wah itu komen. Tapi ada juga yang bela. Kan kalau kejarlah Allah pasti dunia akan ngikut. Ada yang bilang kayak gitu. Padahal sekali lagi itu bukan punya saya. Nebeng dipinjemin pakai Ustadz. Saya videoin. Oke Ji siap saya pakai. Harganya 4 miliar. Pajaknya setahun 75 juta. Itu 75 juta sama harga kontrakan saya. Lebih mahal pajak mobil itu. Ngapain punya mobil kayak gitu? Buat saya gak penting. Hidup ini yang penting apa? Yang pertama, mau nurut sama Allah. Dan yakin akan balasan dari Allah. Kamu sering dihina. Kamu sering dicaci maki. Kamu sering dizolimi. Maka yakinlah akan janji Allah. Itu yang bikin kita lebih tenang. Sabar aja. Tenang aja. Nangis boleh, keterlaluan jangan. Apalagi sampai self-harming. You know self-harming? You hurting yourself. Kau menyakiti diri sendiri dengan cutter, golok, kampak, gergaji. Jangan. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Akan ada yang senantiasa berupaya menggelincirkanmu dari ketaatan kepada Allah. Dan ingat, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jangan pernah mau ngikut. Sementara, kalau kita sakit hati di dunia, sakitnya sementara. Kalau kita tersiksa di dunia, tersiksanya sementara. Kalau kita terdolimi di dunia,
dizoliminya sementara. Abadan. Apa yang paling kekalnya? Negeri akhirat. Itu yang paling kekalnya. Maka kemudian apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Hal adulukum ala tijarah. Mari kita lakukan persaksian perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tunjikum min azabin alim, yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih nanti, dari siksanya. Apa itu? Tu'minuna billah, kamu yakinkan dan kuatkan keimanan kamu kepada Allah. Bahwa kalau mengikuti perintah Allah, pasti akan selamat di dunia dan di akhirat. Tu'minuna billahi wa rasulihi, dan kamu imani apa yang kemudian diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun 1 juta manusia menghinakanmu, jutaan manusia menyelecehkanmu, merendahkanmu karena kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetap pegang teguh tali agama Allah. Jangan sampai lepas. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Dengan apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi. Dan kemudian kamu bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan hartamu, dengan kekayaanmu, dengan karyamu, dengan idemu, dengan tenagamu, dengan kecerdasanmu, dengan skillmu, dengan keahlianmu. Semua potensi yang diberikan oleh Allah, pergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan pengorbanan jiwamu. Lawan rasa malesnya, lawan rasa pengen maksiatnya, lawan putus asanya, lawan semuanya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya itu lebih baik dari segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini, seandainya kamu mengetahui. Maka jangan pernah berhenti belajar. Ada Ustadz Farid, ya. Siapa dah? Ustadz Farid tadi deh, yang ngaji. Oh, Ustadz Tatan. Ustadz Farid yang mana ya? Oh, di masjid sebelah mungkin. Ada di sini ustadz-ustadznya. Cek jadwal belajarnya. Jangan cuma ngaji sama ustadz yang viral. Ustadz yang viral itu datangnya cuma sementara. Dipuja-puja, nanti gak benar-benar merhatiin. Tapi ustadz yang ada di lokal itu yang benar-benar merhatiin kamu. Maka datang ke sini. Soroan, ayo bawa bukunya. Ustadz mau belajar fikih sholat, belajar. Ustadz mau belajar fikih janais, belajar. Ustadz pengen tahu jadi wanita yang solihah seperti apa, belajar. Fokus belajar, tambah ilmu lagi. Sama, saya juga belajar lagi. Diulang lagi, belajar lagi. Ramadan itu tawaran banyak banget, subhanallah, masya Allah. Dari TV, dari teman-teman stand up komedi ya. Dari artis-artis buat ngajak podcast, itu banyak banget. Gak pernah ada yang saya terima. Karena Ramadan ini salah satu, tiap Ramadan selalu kayak gitu, tapi gak pernah saya ada yang terima. Kenapa? Takut. Yang kedua gak boleh sama ibu. Yang ketiga, saya tuh butuh bermuhasabah. Maka Ramadan itu saya pilih cara Imam Malik. Menyendiri dalam ketaatan dengan lautan muhasabah. Untuk menjadi lebih indah. Supaya hati kita lebih baik. Bisa menyayangi orang. Bisa memaafkan siapapun yang dolim sama kita. Supaya Ramadan itu bisa menjadi aktualisasi diri. Supaya saumnya gak cuma jadi saum kayak saum ular. Ular, saum jadi apa? Ular lagi. Tapi saumnya jadi kayak saumnya ulat. Yang berubah dari ulat menjadi kepompong. Dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Semoga saum kita menjadikan pribadi yang lebih indah. Insya Allah. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilahkan pertanyaan kepada satu jamaah putra dan satu jamaah putri. Moga mungkin dari jamaah putri terlebih dahulu bisa. Siap. Tete udah nyala mic-nya? Kenapa Tete mau pingsan? Udah? Ah ya, siap.
Nama? Awalia. Kamu anak pertama ya? Kuliah, kerja? Di? Perawat berarti? Farmasi, apoteker. Jurusan? Oh iya, maaf. Astagfirullahaladzim. Farmasi. Angkatan berapa? Amin. Butuh bantuan apa dari kita? Oh, doa aja. Biaya skripsi aman? Saya juga grogi. Apa tuh? Sama-sama. Ada apa? Out of topic, OOT, out of topic nggak apa-apa, asal jangan keluar dari masjid ini susah dengernya. Gimana? Singkat aja ya ceritanya ya. Yeah. Yeah. Sebelumnya ibu saya itu seorang wanita karir yang dulunya sudah berjuang dengan keluarga saya. Dan saat itu saya tinggal berdua dengan ibu saya dan adik saya dan ayah saya. Kemudian saat itu mungkin masa-masa emosi ibu saya itu kurang stabil sehingga ibu saya sangat sedang melawan. Dan di saat itu juga saya melakukan kesalahan atau sikap yang tidak sesuai dengan ibu saya. Beliau Pernah dipukul? Dia akan marah-marah. Hingga mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Kemudian pada saat itu saya masih bisa diangkat karena saat itu saya masih kecil, dan saat saya beranjak dewasa dan saya sudah mempunyai emosi yang kurang stabil, dan saat ibu saya di masa-masa itu yang marah-marah dan segala macamnya, saya mencoba mengutarakan isi hati saya itu. Menurut saya, jika memang saya salah, harap dibilang diberitahu secara baik-baik itu. Iya. Marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang kasar gitu ya. Itu seringkali terjadi di saat masa-masa saya lagi menghadapi ujian atau segala macamnya, sehingga banyak yang menjadi terganggu. Dan banyak yang saya sudah rencanakan itu jadi berantakan gitu. Kemudian saat saya mencoba mengutarakan pendapat saya, isi hati saya bahwa saya merasa sedih jika ibu melakukan seperti itu dan segala macamnya. Namun yang ibu saya tanggapi adalah ibu saya salah paham bahwa saya itu menjadi anak yang pembangkang, semakin membangkang, semakin menjadi anak yang durhaka. Dan saat itu saya juga merasa bahwa orang tua yang saya tahu adalah juga orang
di minggu ini kita sedang bertengkar tidak hebat seperti sebelum-sebelumnya, hingga saya tidak diperbolehkan untuk di rumah. Saya sedang tinggal di kosan teman saya, dan saya untuk berniat lagi kesini minta jawaban atau mengetahui. Kamu punya adik berapa? Punya adik berapa? Satu, jadi kami berdua bersaudara. Adiknya usia? Usia sekarang 19, beda 2 tahun aja. Laki-laki? Perempuan juga. Perempuan juga ya? Iya. Masih sama ibu? Masih. Sekarang kita alhamdulillah berkumpul bersama lagi. Namun kejadian yang sebelum-sebelumnya terulang kembali. Siap. Ayah masih ada atau udah divorce? Masih ada, alhamdulillah. Jadi sekarang Kalau tanggapan ayah gimana? Tanggapan ayahnya gimana pas ngelihat ibu kamu marah-marah sama kamu? Kalau tanggapan ayah sendiri, berharap saya untuk sabar, tapi di saat saya memiliki emosi yang tidak stabil juga, saya juga tidak bisa menahannya, sabarnya gitu. Ya. Siap, kebayang. Terima kasih ya Teh Awaliyah. Yang pertama saya mau sampaikan, tidak semua orang tua itu bisa menyalurkan kasih sayangnya seperti bagaimana layaknya orang tua yang faham. Saya pernah bilang, saya pun memiliki kedua orang tua yang mungkin, ya ibu saya sih oke, well. Tapi mungkin ayah saya yang mungkin kurang well. Nah, cuman saya tuh akhirnya saya berterima kasih. Saya tuh alhamdulillah menyadari ketika saya dewasa, itu akhirnya saya menjadi seorang ayah, atau menjadi seorang suami dari seorang istri. Itu saya akhirnya datang ke ayah saya, itu saya gentle untuk mengatakan bahwa thanks dad gitu. Maksudnya makasih ya Pak, makasih ya Pak. Terus papa saya bilang, makasih buat apa? Makasih untuk memberikan pengalaman yang terbaik dalam kehidupan. Saya nanya, emangnya apa? Karena ayah papa itu ngajarin aku untuk aku supaya tidak menjadi seperti papa kepada anaknya. Akhirnya saya dapat pelajaran itu, bahwa kalau digituin tuh gak enak, maka saya gak akan seperti itu kepada anak saya nanti. Itu papa saya nangis. Tapi saya tuh bukan kesel ngomongnya. Justru saya mikir bahwa ya seorang ayah juga bisa salah. Tapi salahnya ayah itu harus jadi hikmah buat saya. Dan tidak perlu salahnya menjadi teladan untuk dilakukan lagi ataupun dibalas dendam kan. Nggak perlu. Karena kedewasaan berpikir kita akhirnya selalu bisa memaafkan dan bisa menggali hikmah dari setiap kesalahan-kesalahan seseorang. Saya suka bilang, bersyukurlah ketika kita terkadang bertemu dengan orang yang jahat. Kenapa? Karena Allah hadirkan orang yang jahat sama kita, itu supaya kita bisa bersikap baik sama orang. Allah hadirkan seseorang yang suka ngebohong sama kita, itu supaya kita tuh jujur sama orang. Karena ketika kita dibohongin itu nggak enak. Maka saya suka bilang, bagi setiap anak yang tidak memiliki rasa kasih sayang, bukan memiliki apa? Yang orang tuanya dirasa tidak memiliki rasa kasih sayang, perhatian kepada anaknya, gak usah berkecil hati dan menjadi overthinking berlebih. Cukup untuk kemudian apa? Membahagiakan diri untuk mengambil pelajaran dari itu dan untuk melapangkan hati kita untuk bisa memaafkan. Karena saya suka bilang gini Teh, jangan tambah ketidakbahagiaan orang tua kita dan pikiran orang tua kita dengan egonya kita. Saya pernah kabur dari rumah saya dari SMP. Pernah kabur juga. Tapi berikutnya saya sesali itu bahwa orang tua saya itu udah susah mikirin saya. Kok saya nambah pikiran dengan saya kabur dari rumah waktu itu. Tapi kan itu sebagai bentuk penolakan saya atas sikap dan perilaku orang tua. Tapi ya saya pikir-pikir lagi. Maka sekarang tinggal gini Teh pola pikirnya Teteh. Teteh boleh ngerasa saya tersakiti, saya merasa diginin itu boleh. Tapi maksud saya sekarang ngelatih buat kemudian saya harus berusaha membahagiakan diri saya dan membahagiakan dengan cara saya membahagiakan orang lain.
Maksudnya, besar maafnya teteh kepada orang tua itu akan mendatangkan keberkahan buat teteh. Di kehidupan teteh, masa depan teteh. Tapi janji sama diri sendiri. Kalau suatu saat kamu menjadi seorang ibu, kamu nggak akan seperti itu. Saya pernah tiba-tiba dipeluk waktu pulang umroh sama anak SMP. Itu tiba-tiba meluk saya. Terus dia bilang ini, I just want to say thank you. Kata saya, kenapa? Kenapa kamu pengen bilang terima kasih sama aku? Dia pakai bahasa Inggris ya. Ya artinya, kata dia, intinya sekarang saya tuh menyadari bahwa ketika aku sama papa, sama aku ya, selama umroh, aku tuh ngerasa jadi ada loh orang yang sayang sama aku tuh. Dan yang perhatian. Terus emangnya kenapa, kata aku? My daddy, jadi ayah saya itu gak pernah nanya kayak ustadz ke saya. Jadi emang saya tuh setiap jamaah ya kalau umroh tak tanyain, udah makan belum? Sehat? Dan itu sebagai bentuk perhatian saya. Dan emang udah biasa saya lakuin itu. Kamu makan deh. Kamu kok pucet kayak yang lagi capek? Capek ya? Minum dulu deh. Aku bawain air minumnya. Ternyata hal-hal itu yang ngebuat dia luluh hatinya buat, kok gini sih? Terus aku bilang sama dia, baiknya saya sama kamu, jangan dibandingin sama ayah kamu ke kamu kok gak kayak gitu. Suatu saat saya doain kamu supaya kamu nanti dapetin suami yang bisa ngemuliain kamu. Dan yang kedua, buruknya ayah ke kamu, itu harus ngelatih mental kamu jadi kuat, bukan jadi lemah. Kamu harus buktiin ke ayah kamu bahwa apa yang disampaikan ayah kamu sama kamu tuh salah. Ketika ayah kamu bilang kamu bodoh, kamu tolol, kamu begini, kamu anak gak guna, jangan didengerin kata-kata itunya. Cari kata-kata yang positif untuk jadi motivasi buat kehidupan kita. Dan gak usah cari soundtrack sedihnya kita. Paham gak? Kita tuh kadang nyari soundtrack lagi, udah tau lagi sakit hati, nyari lagu yang, ini lagu gue banget. Itu langsung sedo, bisa mati, jadi pengen bunuh diri. Pernah dengar kemarin kisah seorang anak yang mendapat tekanan dari orang tuanya lalu dia bunuh diri? Pertanyaannya, sedih nggak orang tua? Sedih. Rugi nggak itu dia bunuh diri? Demi Allah rugi. Allah yang sampaikan langsung dikurangi. Benci Allah sama orang yang bunuh diri itu. Self-harming. Dia nggak bisa dapetin pelajaran dari setiap luka yang dia dapatkan. Saya apresiasi rasa sakit hatinya teteh. Tapi saya akan sampaikan kepada teteh. Bersabarlah untuk sementara waktu ini untuk membahagiakan dia. Karena kamu nggak tahu. Bisa jadi kesabaran kamu untuk menahan luka ini. Untuk kemudian kamu menghabiskan air mata kamu di tempat yang lain tanpa diketahui oleh orang tua kamu. Dan tetap kamu berikan kebaikan sama ibu kamu meskipun dia buruk sama kamu. Bisa jadi itu kebaikan yang terakhir dia terima. Paham gak maksudnya? Aku gak mau kamu menyesal ketika kamu lagi marahan sama ibu kamu. Jangan. Nanti nyesal. Dan jangan pernah puas dengan kematian ayah kita, orang tua kita yang suka jahat sama kita. Jangan. Sama orang yang pernah kasar sama kita. Jangan. Jadi hiduplah di atas prinsip bahwa kita itu harus terusan berbuat baik sama siapapun. Meskipun kita tidak diperlakukan baik oleh siapapun. Karena kita nggak butuh juga dapat balasan dari makhluk. Karena tadi tujuan ibadahnya kita itu pengen dapetin ridhonya Allah. Kalau sudah terjadi sama kita, Allah sudah mengkehendaki itu terjadi. Maka kita tinggal ngambil hikmahnya gimana berikutnya. Maafin. Kita yang kadang harus berusaha untuk dewasa. Tapi kalau bisa menyampaikan kayak tadi, boleh disampaikan. Namanya juga diskusi. Mama kan bisa ngomongnya pelan-pelan, baik-baik sama aku. Kalau nggak paham juga ya udah nggak apa-apa. Udah lah. Cari kebahagiaan teteh dengan bersujud kepada Allah. Jadi perbanyak teteh sholat, ya, insya Allah. Banyakin istighfar. Tiap males, tiap marah, tiap mau emosi. Kata Nabi Muhammad SAW, seseorang yang mampu menahan amarahnya, meskipun sebetulnya dia mampu meluapkannya, namun dia menahan itu. Maka sesungguhnya yang Allah datangkan itu ya keberkahan demi keberkahan. Bahkan nanti di akhirat itu disuruh untuk dipilihkan kenikmatan apa di surga yang ingin dia dapatkan. Banyak keberkahannya teh.
Ciri-ciri orang yang bertakwa itu di Quran surat Ali Imran ayat 134. Salah satunya apa? Wal kadimina ghaidho. Dia mampu menahan amarahnya. Meskipun dia sebetulnya bisa marah. Wa afina aninnas. Dan dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah kelapangan, ketulusan hati yang mendatangkan kenikmatan dalam hidup kita. Memaafkan. Seandainya 1 garam itu dimasukkan ke dalam 1 gelas, 1 sendok garam dimasukkan ke dalam 1 sendok gelas, maka akan berubah asin rasanya. Tapi 1 sendok garam kalau diberikan ke danau yang luas tidak akan pernah merubah rasa dari air danau itu. Kenapa? Karena kapasitasnya besar. Apapun yang mengotori hati kita, amarah, kecewa, berkhianat, dizolimi, kalau hati kitanya lapang, tidak akan pernah merasa kemudian kita berubah untuk tetap berhusnuzon kepada Allah. Maka tetaplah berhusnuzon kepada Allah dengan berprasangka baik kepada Allah. Sehingga kita lebih mudah untuk memaafkan. Ya, kalau Teteh punya teman untuk meluapkan perasaan Teteh kayak cerita tadi, gak apa-apa. Semoga temannya bisa membersamai dan menenangkan Teteh. Kalau ada bisikan setan, kata Allah di dalam Quran apa? Beristighfarlah. Jadi apa? Langsung memohon perlindungan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir mungkin satu lagi ya. Satu lagi. Ikhwan ada? Ikhwan mah suka nggak banyak nanya. Dia mah cukup aksi aja langsung gitu. Nah. Yeah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Teh? Desi. Ratnasari nggak Desi? Enggak ya. Desi tinggal di mana Teh? Apa? Oh, belakang Suciati. Siap. Gimana Teh? Saya mau tanya, tadi kan Ustaz bilang kalau pacaran itu kan jalannya nggak betul gitu ya, nggak benar gitu ya. Terus saya mau tanya, kalau misalnya kita nih yang udah menikah gitu kan, dan tadinya mengambil jalur untuk pacaran sebelum menikah, itu tuh gimana? Jatuhnya gimana? Maksudnya berarti menikah udah dari jalur pacaran? Sebelum menikah melakukan pacaran. Oh, Tadi Ustaz bilang kalau pacaran itu nggak benar gitu kan. Nah, bagi pasangan yang udah terlanjur menikah, yang menikah tapi udah terlanjur melakukan pacaran, itu tuh gimana? Gitu. Terus kira-kira kan udah terlanjur nih. Nah, terus amalan apa yang harus kita jalankan untuk menebus ya mungkin kesalahan yang pacaran itu. Pacaran tapi nikah gitu. Iya. Paham. Sama-sama. Karena awal mulanya mungkin dia melakukan itu karena nggak tahu. Tapi biasanya yang nikah lewat jalur pacaran itu memang bukan berarti yang nikah dari jalur yang ta'aruf itu nggak ada ujiannya. Sama ada ujiannya. Cuman biasanya ada ujiannya juga. Dan ujiannya lumayan. Ketika nikah lewat jalur pacaran itu pasti ada ujian. Ya, hidup ini juga pasti ada ujiannya ya Teh. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan kalau sudah menikah dari jalur pacaran? Pernah pacaran sebelum menikah itu lewat jalur pacaran. Maka ya tetap Teteh tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan kepada Allah apa yang sudah dilakukan. Karena dulu kita di fase-fase itu mungkin kita tidak tahu. Sekarang udah tahu, maka tinggal kita bertobat kepada Allah. Bertobatnya itu berarti dengan cara bagaimana? Pasangan itu sama-sama berusaha mendekat kepada Allah dengan menjadikan diri mereka sebagai hambanya Allah tadi ya. Jadi berikhtiar suami istri ini untuk sama-sama mendekat kepada Allah dengan cara pertobatan yang sebenar-benarnya tobat. Beristighfar atau memohon ampun kepada Allah atas apa yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan.
dan kemudian melakukan perbaikan dalam amal sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Dan itu ya namanya sesuatu yang nggak tahu ya, tadinya nggak tahu, kemudian sudah tahu ya harus minta ampun. Tapi bukan berarti jadi pembenaran bahwa teman-teman yang belum nikah akhirnya ya udahlah pacaran dulu aja sampai nikah nanti tinggal taubat. Iya kalau masih hidup. Kalau sedo. Kalau sedo gimana dong? Maka bertobat itu jangan tunggu nanti sekarang. Nah sekarang pakai jalurnya gimana? Jalur nikah yang baik. Cara nikah yang baik. Yang pertama itu dengan jalur keluarga. Orang tua yang solih, solihah. Orang tua yang soleh, yang baik mencari yang soleh atau solehah. Orang tuanya dulu. Kalau dari orang tuanya nggak soleh-solehah, biasanya ya susah mau mengarahkan. Maka yang kedua itu bisa lewat jalur guru yang mencarikan untuk pasangan untuk muridnya. Yang ketiga pakai jalur apa? Jalur sahabat yang soleh atau solehah. Kalau sendiri itu kurang direkomendasikan. Baiknya ada dari keluarga atau dari guru supaya. Dan jangan pernah pakai dating apps untuk cari jodoh. Itu blind date banget itu. Kalau saya sih ya prefernya, mending kayak gini. Ngaji sama Ustadz Tantan misalnya, Ustadz siapa yang ada di sini. Ngaji bareng, akhwat ikhwannya ya pengajuan ke Ustadznya. Ustadz kita tuh ngaji bareng di sini. Alhamdulillah saya udah ngikutin Ustadz. Belajar sama Ustadz udah lebih hampir 1 tahun. Ustadz sekarang saya udah siap nikah. Boleh dicariin jamaahnya Ustadz enggak? Dan Ustadznya juga tahu. Oh iya ini dibina sama saya. Ya udah nanti saya cariin yang memang sekufu dengan levelnya kamu. Nanti baru dicariin misalkan Muhammad dapat Muhammad sama Desi atau sama siapa tadi? Desi yang ini ya. Oh teteh udah nikah ya maaf. Sama Awalia tadi atau sama tadi siapa? Jangan sampai udah nikah ya. Muhammad sama siapa? Misalnya ada Muhammad nih bagus nih. Sama siapa? Oh ada di sini yang ada. Karena udah sama-sama tahu. Karena yang ini udah sama-sama ikut majlisnya, ini juga sama majlisnya hari disatuin. Itu kadang suka ada lucu jamaah itu tiba-tiba, Ustadz saya pengen nikah ini CV saya. Loh kamu, saya kenal aja enggak, gimana saya bisa ngerekomendasiin ke orang? Bener enggak? Kan saya enggak yakin, gimana dong? Tanggung jawabnya gede. Makanya yang saya biasanya jodohkan, bukan jodohkan apa, dipersatukan itu biasanya, dita'arufkan itu yang pernah duduk majlis bareng. Dan sering ikut majlis bareng. Itu akhirnya saya tahu, oh karakternya begini. Sehingga ketika ada datang, kamu usia berapa? Saat saya janda anak 1. Saya langsung kayak nge-profiling. Jamaah saya yang duda, oh ini ada nih. Gitu. Langsung oh ini nih ada nih sini. Oke, mau yang kayak gimana? Stoknya ada kok. Ready kok. Saat saya tuh pengennya laki-laki nggak mau ngerokok, dia tuh tinggi, putih, bisa ngaji. Kalau masalah ekonomi sih santai aja Ustadz, soalnya orang kaya. Oke, langsung itu kayak di kepala tuh kayak langsung profiling. Kayak ini ada nih. Mau nggak yang ini? Tapi dia tinggalnya di Bandung. Gak apa-apa Ustadz, kita bisa hidup bersama. Yang penting satu visi dan tujuannya aja. Meledak. Kalau udah kayak gitu kan enak ya. Udah gas, satuin. Temuin dulu. Udah temuin kan tinggal nador kan, saling melihat. Dan pertanyaan ta'aruf itu nggak usah nanya jijik dengarnya. Jadi itu nggak yang penting itu. Just ask the question yang very important banget. Salah satunya apa kayak tujuan nikah kamu apa? Kamu udah tahu belum hak kewajiban kamu tuh sebagai suami itu apa yang kamu ketahui? Dan kamu pengen pernikahan yang kayak gimana sih? Gitu. Atau nanti bisa. Sebenarnya pertanyaan apa yang kamu suka dan kamu gak suka itu biasanya sebelum malam pertama. Pas di ranjang udah beres sholat, terus saling cubit-cubitan gitu kan. Terus nanya, kamu sukanya apa? Iya aku sukanya seblak, iya aku sukanya duren. Oh gitu, aku gak suka duren. Oh ya udah berarti nanti kita gak usah makan duren gitu kan. Tahu ini mau kalau misalkan kamu suka seblak, aku suka duren. Kamu suka duren? Itu gak aku banget, kita cerai. Oh ya Allah. Cuman gara-gara kayak gitu kan bisa diobrolin baik-baik. Mamam itu gak suka kucing. Papap seneng banget sama kucing. Jadi sangat berbeda.
Tapi akhirnya dia akan memberikan toleransinya ke papa. Kenapa? Karena ya keluarga itu kan kayak politik, siapa yang banyak suaranya dialah yang menang. Maka saya kuasai suara anak saya, semuanya pengen kucing. Akhirnya semuanya pengen kucing, akhirnya jadi saya punya kucing. Mamam yang gak bisa apa-apa. Jadi kalau kok papa sih miara kucing? Bukan aku aja yang pengen, masyarakat keluarga kita ini. Jadi ya itu bisa diobrolin baik-baik. Hal-hal yang urgensi justru tentang tujuannya. Tujuannya mau kemana? Mau sampai ke ridho Allah bareng-bareng nggak? Mau? Ya udah, tupoksinya kita harus tahu dong. Tupoksi kamu apa? Tupoksi aku juga apa? Dan komitmen kita saling ingetin ya bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin karakternya beda di luar prediksi kamu dan kamu harus sabar ngadepin aku. Nanti dia bakal bilang lagi, ya aku sabar ngadepin kamu pun akan sabar ngadepin aku ya. Sama-sama ya, kasih tahu dengan cara-cara yang baik. Oke, deal. Bismillah. Wih, desir pasir di padang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bertobatlah kepada Allah. Jadi yang masih punya pacar ya tinggal dipikir ulang aja. Kalau untuk putus atau terus. Kalau mau terus langsung lanjut ke akad nikah. Kalau sekiranya diterusin malah jadi makin maksiat, bilang baik-baik sama dia. Kayaknya udahan aja deh hubungan ini. Karena gak jelas banget kamu mau bawa aku kemana. Kalau cuman bisa bawa aku ke Oyo, sorry ya, gak bisa. Aku gak mau lagi. Aku mau tobat sama Allah. Sok suci banget sih kamu tobat, katanya. Gak apa-apa, mau dibilangin apa juga. Aku pernah salah sama kamu, dan aku pernah melakukan itu sama kamu, dan kalau kamu benar gak mau nikahin aku, ya udah. Allah akan siapin yang terbaik buat aku dan menerima aku apa adanya. Bukan sekedar ada apanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Tinggalin aja. Gak usah yang akhirnya udah nyampe rumah malah nyetel lagu yang sedih-sedih lagi. Ku lepas semua yang kau inginkan. Gak usah. Udah. Dengerinnya langsung sholawat. Sebentar lagi udah mau azan. Tangan kanan kita tempelin di dada sebelah kanan. Dipegang dadanya. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallam. Tarik napas panjang. Kalau capek, buang. Tarik lagi, buang. Sekali lagi tarik yang dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tawassyuana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang maha membulak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Jangan biarkan kami jauh darimu ya Allah. Kumpulkankah kami senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Bersamai kami dengan orang-orang yang ingin menjadi lebih baik ya Allah. Maafkan setiap masa lalu kami ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Maka ya Allah terimalah taubat kami. Dan jadikan diri kami lebih baik ya Allah. Allahumma rizukni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah ya Rabbi. Maafkanlah setiap kesalahan-kesalahan kami dari lisan kami, langkah kaki kami, tangan kami, tatapan kami, pendengaran kami, hati kami. Terimalah taubat kami ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maafkanlah setiap kesalahan dari kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Jadikanlah kami seorang anak yang solih yang mampu membalas setiap kebaikan dari kedua orang tua kami. Bahkan mampu membalas setiap keburukan menjadi kebaikan bagi kedua orang tua kami. Mampukan kami untuk memberikan akhir yang indah bagi kedua orang tua kami ya Allah. Jangan jadikan kami menjadi beban dalam keluarga kami ya Allah. Mampukan kami untuk membuat kedua orang tua kami tersenyum bahagia ya Allah. Mampukan kami ya Allah untuk menjadi anak yang jadi jalan bagi surga kedua orang tua kami ya Allah. Rabbi habli minas solihin. Jadikan anak-anak kami anak yang solih, solihah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wa minan nar. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala bisikan-bisikan setan yang senantiasa mengajak kami kepada kemaksiatan ya Allah. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
peluklah sahabat kita yang butuhkan pelukan. Silakan akhwat saling berpelukan, saling memaafkan semuanya ya. Saling doakan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan buat kita semua ya. Semuanya diberikan kesehatan sama Allah. Barakallah. InsyaAllah kita bertemu lain waktu dan kesempatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.